Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah standar dan pedoman akuntansi. Di sini kami membahas tentang liabilitas, di mana di sini terdapat 3 materi. Yang pertama tentang simpanan, yang kedua liabilitas segera, dan ketiga liabilitas lainnya. Langsung saja ke pembahasan pertama. Kepada Fajar Prapitrianda, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Fajar Prapitrianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan. Yang A, definisi. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat atau di luar bank kepada bank. Berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, simpanan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Dasar pengaturan. SAK ETAP PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. C. Penjelasan. Tabungan wadiah adalah titipan bank lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. D. Perlakuan akuntansi. Pengakuan dan pengukuran. 1. Tabungan wadiah. 2. Pemberian bonus atau simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya penyajian. Saldo tabungan wadiah dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominal untuk masing-masing bentuk simpanan. E. Ilustrasi jurnal. 1. Pada saat penerimaan titipan. 2. Pada saat penarikan bonus. 3. Pembayaran bonus tabungan wadiah bank. F. Pengungkapan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian simpanan mengenai A. Jumlah dan jenis simpanan termasuk pihak berelasi. B. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Yang kedua, pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpanan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kristina. Kepadanya dipersilakan. Yang kedua, liabilitas segera. A. Definisi. Liabilitas segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. B. Dasar pengaturan. Yang pertama, SAK entitas tanpa akuntabilitas publik, dan yang kedua, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. D. Perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. Kewajiban segera diakui pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari nasabah maupun dari bank lain. Selanjutnya, penyajian. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank yang wajib segera dibayarkan. Yang F. Ilustrasi jurnal. Yang pertama, transfer kiriman uang. Yang kedua, titipan pajak nasabah. Yang ketiga, bagi hasil deposito yang belum diambil sohibul mal. Yang keempat, penutupan rekening tabungan wadiah atau mudorobah. Yang F. Pengungkapan. Bank perlu mengungkapkan hal-hal yang material seperti kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah dan penutupan rekening. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kristina, yaitu tentang liabilitas lainnya. Yang pertama, definisi. Liabilitas lainnya adalah semua kewajiban kepada pihak lain atas kegiatan utama bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam hutang salam dan hutang istisna. Yang kedua, dasar pengaturannya. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, penjelasan. Yang pertama, liabilitas merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang kedua, karakteristik esensial liabilitas adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Selanjutnya yang ketiga, termasuk dalam pos liabilitas lainnya, antara lain setoran jaminan atau margin deposit untuk
L atau C, dan bank garansi. Selanjutnya, pendapatan free atau ujrah diterima di muka dan kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran liabilitas lainnya berupa: pertama, setoran jaminan atau margin deposit diakui sebagai jumlah dana yang diterima sebagai jaminan untuk penerbitan bank garansi, pembukaan L atau C atau penyewaan safe deposit box. Yang kedua, pandangan free atau ujrah diterima di muka diakui sebagai jumlah dana yang diterima yang belum diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Solawati. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rika Solawati akan melanjutkan penjelasan tentang liabilitas lainnya, yaitu yang di bagian ketiga, kewajiban pajak tangguhan diakui sebesar selisih antara jumlah pajak terhutang dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya. Yang kedua yaitu penyajiannya. Liabilitas lainnya disajikan secara gabungan kecuali nilainya material, maka wajib disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang E, ilustrasi jurnal. Ilustrasi jurnal itu yang pertama adalah setoran jaminan, yang kedua pada saat penerimaan fee atau ujrah, yang ketiga pada saat pengakuan pendapatan fee atau ujrah diterima di muka, yang keempat kewajiban pajak tangguhan pada saat pengakuan kewajiban pajak tangguhan, yang bagian F, pengungkapannya. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, satu, rincian liabilitas lainnya, yang kedua kebijakan akuntansi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengetikan dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.